Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung ke to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini berkaitan dari pesan semesta ya. Ini banyak banget dari energi para sahabat kebahagiaan. Ini kenapa sih kalian susah sekali menghapus energi negatif dari seseorang yang mungkin sedang bermain perasaan di dalam diri kamu dan dirinya dia di sini. Bagaimana cara menghapus energi negatif dari dia? Ini mungkin berkaitan dari sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk bisa move on dari seseorang, atau mungkin juga mencoba untuk bisa melupakan seseorang, namun terkadang kamu masih merasakan energi negatif dari diri dia. Ini bukan hanya untuk kekasih kamu, ini juga bisa untuk seseorang yang mungkin terlalu banyak memberikan toksik ke sahabat kebahagiaan, dan kamu rasa bahwa diri kamu perlu untuk bisa melepaskan energi negatif dari orang tersebut. Bagaimana caranya ya? Nanti kita akan lihat bersama-sama terkait dari pesan semesta. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, atau mungkin juga baru menemukan videonya ini, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dalam pembacaan ini, agar kalian ini semakin menambah perspektif dan juga wawasan ya. Oke, terkait energi negatif, apa sih pesan semesta agar sahabat kebahagiaan ini bisa menghapus energi negatif dari seseorang? Dan sebelum itu Kevin cek dulu untuk energi kamu saat ini, terutama dari perasaan yang terhubung oleh seseorang yang menyimpan energi negatif. Oke, kita akan cek. Kita bertemu di kartu Eight of Swords ya, dimana kartu Eight of Swords di sini memang memiliki makna bahwa ini sudah mengganggu banget, sudah mengganggu sahabat kebahagiaan banget ya. Kartu Eight of Swords ini memang energinya sudah membuat sahabat kebahagiaan itu merasa tidak nyaman ya. Dimana kartu Eight of Swords ini memang kondisi diri kamu itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Mungkin kamu sudah bergerak, kamu mungkin sudah melakukan tindakan apapun, namun terkadang pikiran kamu itu masih terkoneksi oleh ranahnya dia di sini, seperti terjerat oleh sesuatu, dan inilah yang membuat kamu selalu terus-terusan kepikiran dia. Jadi ranahnya memang energi negatifnya itu sudah masuk ke dalam pikiran sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam pikiran, maka tubuh fisik kamu ini gerakin atau melakukan apa itu serba hati-hati sekali. Karena orang ini memang sudah masuk ke dalam pikiran kamu, bukan lagi ke dalam sebuah perasaan ya. Kalau dalam perasaan mungkin kamu bisa melepaskannya dengan mengalihkan perhatian dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke pikiran, di sini energi negatifnya, ini apa yang sahabat kebahagiaan lakukan itu serba salah dan susah sekali untuk bisa melakukan sebuah tindakan. Mau kayak gini takut salah, mau gitu takut salah, dan pergerakannya sahabat kebahagiaan di sini seperti terkunci oleh energi negatifnya dia ya. Oke, selanjutnya ada kartu Five of Wands. Untuk energi sahabat kebahagiaan memang banyak sekali energi amarah di sini ya, amarah emosional, dan merasa bahwa diri kamu ada sesuatu hal yang sifatnya adalah ketidakterimaan. Kamu memang secara tubuh kamu, secara jiwa kamu, bahkan di sini ini kamu merasa bahwa diri kamu nggak terima diperlakukan seperti ini oleh dia, yang notabene mungkin kamu sudah memberikan effort baik kepada dia, tapi dia membalas ke sahabat kebahagiaan tuh dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan di sini di dalam tubuh kamu, di dalam jiwa kamu, perasaan kamu, pikiran kamu, ini seperti ada sebuah bentrokan. Dan bentrokan di kartu Five of Wands di sini memang mengindikasi bahwa dirinya kamu sebenarnya itu pengen banget berdamai dengan diri sendiri untuk tidak lagi terhubung dengan si dia. Tapi ranahnya memang energinya dia itu udah ada di dalam pikiran kamu. Energi negatifnya sudah menyematkan pikiran negatif kamu di sini, sehingga mindset kamu yang harusnya melakukan sesuatunya itu positif, ini menjadi negatif di saat sahabat kebahagiaan ini terkoneksi oleh dia, terutama dari segi komunikasi, dari chatting, atau mungkin juga kamu mendengar namanya dia saja. Ini membuat kamu ngerasa bahwa emosional kamu tuh tiba-tiba langsung meledak.
Ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu ya, bahwa dia seperti menciptakan sebuah sugesti di dalam pikiran kamu. Di saat kamu tahu namanya dia atau ingat namanya dia, itu perasaan-perasaan negatif itu muncul tentang dirinya dia dan lain sebagainya, sehingga membuat diri sahabat kebahagiaan itu merasa tidak nyaman di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu Queen of Spear ya, atau Queen of Pentacle, di mana kartu Queen of Pentacle ini memang memiliki perasaan yang berubah-ubah ya sahabat kebahagiaan. Perasaan yang berubah-ubah, yang tadinya kamu itu nyaman, yang tadinya kamu itu slow-slow aja ya, nggak ada masalah yang cukup berat. Tapi ketika dia hadir di dalam pikiran kamu, ini membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman, membuat perasaan kamu kayak ada sesuatu yang mengganjal di sini, sehingga ini sangat menyulitkan sahabat kebahagiaan dalam melakukan sebuah kegiatan. Mungkin kamu mau ngelakuin kegiatan apa, kamu mau ngelakuin aktivitas apa, tapi di saat pikiran kamu itu terkoneksi oleh dirinya dia, ini membuat kamu tuh malas melakukan apapun di sini. Dan ini memang energi negatifnya sudah mempengaruhi pikiran kamu agar sahabat kebahagiaan itu tidak fokus kepada apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, apakah orang ini memang dulunya ini adalah orang yang kamu cintai atau orang yang sangat kamu kagumi, dan kamu mungkin dulu sempat memberikan sebuah ketulusan cinta kamu memberikan effort baik kepada dia, namun setelah sekian lama kamu beri sesuatu hal yang baik tapi dikecewakan, dan inilah energi bahwa diri kamu belum bisa melepaskan ketidakterimaan, sehingga pikiran-pikiran negatif itu muncul di dalam pikiran sahabat kebahagiaan ya. Oke, kita cek. Wah, ini adalah mimpi buruk ya sahabat kebahagiaan. Kita bertemu di kartu Nine of Swords. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, untuk simbol kartunya adalah ada energi seseorang di sini, yang sebenarnya ini adalah gambar orang yang berteriak ya, dan ada 9 pedang yang mencoba untuk menusuk dirinya dia. Ini mengindikasi tentang mimpi buruk. Dia adalah mimpi buruk untuk sahabat kebahagiaan. Mungkin banyak sekali hal-hal yang sudah kamu korbankan kepada diri dia, termasuk dari segi materi, perhatian, pemikiran, waktu kamu, dan lain sebagainya kamu sudah berikan kepada dia. Namun dia justru mengkhianati sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga ranahnya itu seperti air susu dibalas dengan air tuba, dan membuat kamu kecewa, membuat kamu benar-benar kecewa jika ingat siapa dia, bahwa dulu dia itu bukan apa-apa, aku sudah support dia, aku sudah bantu dia, tapi kenapa di saat kita sudah menjadi seseorang di sini, dia mencampakkan kamu begitu saja. Ini adalah mimpi buruk kamu, bahwa mengingat dia itu membuat kamu sakit di sini. Dan yang kalian ingat, memang ini sudah masuk ke dalam ranah pikiran sahabat kebahagiaan ya. Terlebih di kartu Eight of Wands dan juga kartu Nine of Swords, ini memang mengindikasi tentang sebuah pikiran ya, dimana pikiran ini selalu membuat sahabat kebahagiaan itu tidak merasa nyaman dan selalu diliputi amarah di sini. Lalu bagaimana untuk bisa melepaskan ini semua yang berkaitan dari energi sahabat kebahagiaan dengan seseorang? Nanti kita akan cek dari energi semesta bagaimana sarannya, dan dari sedikit energi psikologi ya, Kevin terapkan juga dari segi psikologinya, bagaimana cara kalian itu bisa melepaskan atau menghapus energi negatifnya di sini. Oke, karena di sini memang kamu benar-benar sudah ada energi negatif terutama dari pikiran. Kita akan cek dari pesan semesta ya. Apa sih pesan semesta terkait energi sahabat kebahagiaan yang mungkin berkaitan dari seseorang yang sudah menyematkan energi negatif terhadap sahabat kebahagiaan? Apa pesan semesta di sini? Kita cek bersama-sama. Dari pesan semesta terkait hubungan kalian. Oke, kita akan cek. Kita bertemu di kartu Death ya sahabat kebahagiaan. Kartu Death. Death ini memiliki makna tentang kematian ya kan. Pesan semestanya di sini memang kamu benar-benar harus bisa melepaskan dan mengakhiri hubungan bersama dia. Entah itu kamu mengakhiri secara langsung ataupun tidak ya. Kalau misalkan ranahnya memang dia adalah suami kamu, istri kamu, dan lain sebagainya, di sini kamu benar-benar harus bisa memilih tindakan untuk mengakhiri. Mengakhiri bukan berarti mungkin kamu begitu saja lepasin dia, cerai dengan dia, tidak. Tapi sahabat kebahagiaan mencoba untuk bisa mengakhiri segala bentuk
perasaan-perasaan yang mengganjal, termasuk mengikhlaskan segala sesuatunya ya. Kalau misalkan dia adalah kekasih kamu, orang terdekat kamu, PDKT-an kamu atau selingkuhan kamu di sini, kartu death memang mengindikasi kamu benar-benar harus bisa lepasin dia, lepas dari semuanya. Anggap saja mungkin dia sudah meninggal, anggap saja mungkin dia sudah tidak ada. Kamu bisa menyematkan itu semua. Di saat kamu berpikir bahwa dia memang sudah meninggal, dia memang sudah tidak ada di bumi, ini pikiran kamu juga lama-kelamaan akan mengikhlaskan sehingga energi negatif yang terhubung antara diri kamu dengan dia ini bisa lepas ya sahabat kebahagiaan ya, karena kartu death ini memiliki makna tentang kematian. Kata kuncinya memang kematian, tapi bukan berarti kamu mendoain dia mati ya, nanti justru itu malah menjadi karma buruk untuk sahabat kebahagiaan. Lebih baik doakan yang baik-baik saja. Kalau misalkan pikiran kamu berpikir positif, maka hal baik juga akan terjadi ke dalam diri kamu. Death di sini juga bisa memberikan sebuah sugesti untuk diri kita loh sahabat kebahagiaan. Jika kita memberikan sugesti untuk diri kita bahwa kita menganggap dirinya dia memang sudah mati, terutama mati dalam perasaan kamu di sini, maka itu sudah memberikan sugesti bahwa orang yang sudah mati itu pasti kita tidak akan pernah mengingat dia lagi, hal lain sebagainya, karena orangnya, sosoknya udah tidak ada di sini. Berarti berikan sugesti untuk sahabat kebahagiaan di sini bahwa sosoknya dia memang sudah tidak ada dan kamu mungkin bisa mengikhlaskan perlahan-lahan ya. Sama halnya ya, kalau misalnya kita ditinggal oleh seseorang, ditinggal meninggal dan lain sebagainya, pasti kita sudah bisa mengikhlaskan. Walaupun itu orang terkasih kita sendiri ya, kita sudah bisa mengikhlaskan dan memaafkan segala bentuk kesalahan yang pernah dia perbuat di sini. Nah, kamu juga bisa memberikan sugestinya seperti itu. Anggap saja dia sudah meninggal. Kalau misalkan kamu sudah menganggap dia sudah meninggal, sugesti kamu juga akan merespon bahwa aku sudah bisa mengikhlaskan dia di sini, sehingga energi negatifnya itu tidak terus-terusan ngedistract sahabat kebahagiaan. Jadi aktivitas kamu di sini, apapun yang kamu lakukan, ini enggak terus-terusan kepikiran dia, terutama di saat ada orang memanggil atau mengingat tentang namanya dia. Jadi kamu nggak kebawa emosi atau mengganggu aktivitas kamu dan konsentrasi kamu di sini. Semesta ternyata memberikan pesan bahwa anggap saja dia sudah meninggal ya. Jadi ciptakan sebuah sugesti, terutama dari pikiran sahabat kebahagiaan ya. Oke, selanjutnya pesan dari semesta terkait bagaimana cara melepaskan di situ. Oke, ada kartu The Hangman. Ini berkaitan juga dari ranah hubungan percintaan sahabat kebahagiaan ya. Yang mungkin kamu ngerasa bahwa aku seperti digantungkan oleh diri dia dan sahabat kebahagiaan seperti kayak mengejar dia loh. Dalam artian dari chatting. Kamu mungkin chatting sama dia tuh banyak banget, banyak banget, udah kayak novel, udah kayak cerpen dan lain sebagainya. Tapi dia tuh cuma baca doang. Dan gak pernah gubris apapun yang ada di dalam chatting kamu di situ. Alangkah baiknya sahabat kebahagiaan itu ikuti alurnya dia. Dia memang gantungin kamu di situ dan seolah-olah tidak menganggap kamu, maka kamu ikuti saja apa permainannya dia di sini. Dia yang menggantungkan hidup kamu, maka kamu harus sama. Kamu harus menggantungkan hidupnya dia. Jadi statusnya nggak sahabat kebahagiaan saja yang ngerasa bahwa hidupku tuh digantungkan dan banyak energi negatif tentang diri dia. Kamu juga harus melakukan hal sama terhadap orang tersebut, biar sama-sama mungkin sahabat kebahagiaan bisa ngerasain energi bahwa kita impas di sini. Kalau misalkan kamu yang hanya mendapat sebuah serangan saja dari energi negatif, ini pasti membuat diri kamu ngerasa bahwa nggak terima. Maka alangkah baiknya untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki karakter bahwa kalau aku diperlakukan A, aku akan memperlakukan dia sama A. Kalau kamu diperlakukan B, kamu akan memperlakukan B. Di sini juga sama untuk sahabat kebahagiaan. Jika memang dia memperlakukan kamu dengan cara menghantungkan hidup kamu dan lain sebagainya, maka kamu harus sama. Kamu harus menghantungkan hidupnya dia. Ikuti permainan seseorang yang mungkin sudah memberikan energi negatif terhadap sahabat kebahagiaan. Jika sahabat kebahagiaan di sini memiliki energi bahwa aku tuh harus ngelakuin apa yang dia lakuin ke diriku di sini. Aku harus membalas apa yang dia lakukan. Kalau misalkan kamu karakternya orangnya seperti itu, maka lakukan di sini agar apa? Agar diri kamu tuh impas. Tapi ini tidak berlaku untuk sahabat kebahagiaan yang notabene perasaannya itu terlalu melankolis ya sahabat kebahagiaan. Ini mungkin dianjurkan untuk sahabat kebahagiaan yang secara emosional kamu itu tipikal orang yang koleris ya. Tipikal orang yang koleris, dan kalau misalkan ini patut kamu lakukan, maka lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa diri kamu nggak patut melakukan seperti ini, sebaiknya jangan ya. Menggantungkan sebuah hubungan di kartu The Hangman ini sebenarnya perlu juga agar sahabat kebahagiaan itu ngerasa bahwa apa yang dia lakukan
ke sahabat kebahagiaan juga dia rasakan juga. Karena dengan hal seperti inilah mungkin kamu bisa merasa puas. Terkadang beberapa orang mungkin memberikan motivasi, hal lain sebagainya itu nggak kamu terima karena tidak sesuai dengan kalian yang inginkan. Tapi ini dikhususkan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki karakter bahwa apa yang dia lakukan A, aku akan melakukan A, yang dia lakukan B, aku akan melakukan B. Dan terutama untuk kalian memiliki karakter koleris di sini ya. Oke, selanjutnya dari pesan semesta, The Sun. Oke, The Sun ini tentang menciptakan sebuah harapan baru ya sahabat kebahagiaan. Jika memang dia bukanlah seseorang yang bisa menghadirkan sebuah harapan kepada kamu, maka sebaiknya kamu memang balik lagi di kartu Death ya. Balik lagi di kartu Death, mengakhiri dan ciptakanlah sebuah harapan baru untuk diri kamu sendiri. Apa sih harapan baru kamu di sini? Yaitu kamu harus mengikuti apa yang kamu mau, bukan apa yang kamu inginkan dari orang tersebut atau dari orang lain. Kamu ikuti apa yang kamu mau di sini dengan menciptakan sebuah harapan. Harapannya apa? Kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan pasti sudah tahu ya, kartu The Sun ini memang memiliki energi yang cukup positif, yaitu energi kebahagiaan dan harapan yang sangat besar. Matahari atau Sun ini pasti akan memberikan sebuah kehidupan di bumi dan di alam semesta. Ini sama halnya juga dari energi sahabat kebahagiaan. Ciptakanlah sebuah matahari di dalam diri kamu. Atau mungkin juga ini sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki kemampuan yang biasa melakukan meditasi, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang bisa merasakan sebuah energi. Bayangkan bahwa diri kamu itu adalah matahari, sehingga kamu bisa membuang segala bentuk energi negatif termasuk kegelapan dari dirinya dia di dalam tubuh kamu. Matahari itu pasti akan menghapus segala bentuk energi negatif, bayangan hitam dan lain sebagainya. Kamu ciptakan atau kamu bayangkan bahwa diri kamu matahari, sehingga energi negatif dari dirinya dia itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh kamu, pasti akan terbakar. Dan di saat ini mungkin sahabat kebahagiaan bayangkan aja ya bahwa kamu adalah matahari. Matahari itu tidak akan pernah termakan oleh bayangan. Walaupun matahari bisa menciptakan bayangan kepada sebuah benda, tapi cobalah untuk diri kamu ini memfokuskan diri bahwa aku adalah matahari. Aku adalah matahari yang tidak pernah tersentuh oleh bayangan, dan aku hanya bisa memberikan bayangan kepada orang yang mungkin sudah membuat aku terluka. Maka di sini energi terbesarnya adalah kamu adalah seorang matahari, dan kamu bisa menghapus energi negatif terutama dari diri. Ini sebenarnya ranahnya ke ranah pikiran sih ya sahabat kebahagiaan. Memang ranah pikiran itu bisa menyelamatkan kita loh. Kita bisa healing dari pikiran kita. The power of mind ya. Kamu bisa membayangkan bahwa diri kamu ini adalah sosok orang yang memiliki cahaya yang cukup besar. Kamu adalah orang yang memiliki harapan yang besar. Jadi harapan yang besar, cahaya yang besar di dalam diri kamu itu munculkan sehingga energi-energi negatif yang pernah ke distract dan masuk ke dalam diri kamu tentang seseorang ini bisa hilang dan pudar. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Kita bertemu di kartun The Magician. The Magician ini tentang sebuah penciptaan ya sahabat kebahagiaan. Yang bisa menciptakan sebuah kebahagiaan tentunya adalah diri sendiri. Bagaimana cara menciptakan kebahagiaan itu? Dengan apa yang kamu punya di sini. Kamu punya apa? Pastinya kamu punya pikiran yang logis dong. Kamu punya pergerakan, kamu punya kemauan, kamu punya keinginan di sini. Maka ciptakan itu. Tujuannya memang lepas dari seseorang yang memiliki energi negatif. Ini tujuannya adalah kamu ingin bebas. Kamu ingin bebas, ingin bisa menciptakan segala sesuatunya yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan di sini. Maka ciptakan itu. Karena kendali diri di kartun The Magician itu ada di dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau misalkan kamu nggak bisa melakukan itu sendiri, maka kamu butuh bantuan kepada orang yang mungkin punya kemampuan atau mungkin juga punya sisi perhatian yang cukup baik terhadap sahabat kebahagiaan ya. Kamu bisa minta tolong sama dia. Tolong dong bantu aku untuk bisa lepas dari orang tersebut, untuk bisa lepas dari energi negatifnya. Kamu butuh bantuan juga di sini karena sejatinya The Magician ini memang sangat erat di energinya Mercury, dan Mercury itu adalah energi dari Gemini. Gemini itu memang simbolnya dua sosok ya, dua sosok. Jadi kamu memang di sini nggak bisa sendirian. Kamu butuh support dari orang lain ya. Orang lain bisa sahabat kamu, orang tua kamu, atau orang yang cukup memiliki pemikiran yang lebih positif ya, motivator atau mungkin juga orang yang pikirannya logis. Kamu harus bergaul dengan mereka.
agar energi negatif itu tidak ke distract dengan sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kamu gaulnya sama orang yang sama-sama halu, ini justru malah membuat kamu selalu berpikir dan justru nanti malah banyak energi negatif di situ. Alangkah baiknya di sini untuk sahabat kebahagiaan, gunakan ruang lingkup kamu untuk berteman dengan orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang berpikir logis ya, agar kamu juga sama-sama ngerasain energi positif di situ dari energi pikiran. Kalau misalkan kamu tuh gaulnya sering sama orang yang logis, orang yang mungkin berpikirnya itu lebih positif lagi, maka kamu juga akan ketularan juga di situ. Ketimbang sahabat kebahagiaan main sama orang yang toksik, main sama orang yang suka gibah dan selalu memberikan energi negatif, pasti kamu akan tertular juga di sini. Oke, selanjutnya ada pesan apa dari semesta di sini? Temperance ini tentang sebuah keseimbangan ya sahabat kebahagiaan. Keseimbangan dan arah tujuan. Kamu bisa balik lagi ke arah tujuan hidup kamu. Kamu bisa balik lagi ke arah hidup kamu yang mungkin belum kamu dapatkan atau yang kamu pernah tertunda di sini. Kamu bisa fokus kepada itu. Di saat kamu fokus tentang keseimbangan, tentang kebutuhan kamu, keinginan kamu, tentang mimpi kamu di sini, maka keseimbangan dalam diri itu ada. Keseimbangan ini juga berkaitan juga dari energi fisik dan energi pikiran ya. Dan Kevin ada beberapa tips untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin melepaskan dia, terutama dari energi pikiran sahabat kebahagiaannya. Dan cara menghempaskan energi negatif dari seseorang dengan kekuatan pikiran ini, mungkin ini Kevin terapkan secara psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan bisa menerapkan yang namanya melepaskan ya. Lepaskan dari diri sahabat kebahagiaan dari bentuk frustasi. Mungkin frustasi yang telah seseorang yang pernah membuat sahabat kebahagiaan ke dalam kehidupan di masa lalu yang membuat kamu itu merasa bahwa ini seperti kesalahanku dan lain sebagainya. Di sini kamu bisa menganggap bahwa itu bukanlah kesalahanku, bukan tanggung jawabku, menerima bentuk kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat di sini. Dan tanggung jawab mereka bukanlah tanggung jawab dari sahabat kebahagiaan. Kamu bisa melepaskan. Kamu jangan cuma menanam atau kamu menyimpan permasalahannya dia yang menjadi tanggung jawab kamu. Kamu lepaskan itu semua. Kalau misalkan kesalahannya dia, kamu jangan merasa bahwa diri aku yang salah. Jangan. Harusnya kamu merasa bahwa ini bukan tanggung jawabku memikul segala bentuk kesalahan. Kesalahannya itu memang ada di dirinya dia. Karena apa? Dia itu selalu memberikan energi negatif untuk sahabat kebahagiaan di sini ya. Harus lepaskan itu semua sahabat kebahagiaan. Lalu sahabat kebahagiaan juga sama. Jangan pernah menyalahkan masalah. Jangan menyalahkan masalah atau berasumsi, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ini menyerang diri dia. Kalau misalkan kamu menyalahkan sebuah masalah, berasumsi, dan juga menyerang mereka atau orang yang sudah memberikan energi negatif terhadap sahabat kebahagiaan, ini juga sama. Kamu akan susah melupakan orang tersebut, dan justru nanti kepikiran bagaimana caranya untuk membalas, di situ. Makanya energi melepaskan itu penting ya. Yang selanjutnya di sini berhubung kartunya adalah temperance. Secara psikologi mungkin kamu bisa menanggapinya itu dengan tenang ya sahabat kebahagiaan. Jangan terlalu terbawa suasana. Kamu bisa atur napas di sini. Di saat mungkin kamu ke distract oleh energi negatifnya dia, kamu atur napas. Atur napas kamu, atur emosional kamu, dan tanggapinya itu dengan tenang. Jangan menanggapinya itu secara emosional. Kalau misalkan kamu menanggapinya secara emosional, ini kamu benar-benar udah ke distract oleh energi negatifnya dia. Lalu di kartu Temperance ini kan memang ada energinya Sagittarius ya. Kamu juga bisa bersikap secara tegas ya sahabat kebahagiaan. Bersikap secara tegas dengan memiliki sebuah batasan-batasan ya. Kamu punya batasan-batasan apa? Kamu terapkan di situ dan pertahankan tentang keyakinan kamu di sini. Kalau misalnya kamu punya batasan, kamu punya ketegasan di situ, pertahankan itu semua dan kamu harus yakin dengan apapun yang sudah kamu berikan, terutama dari ketegasan ini. Lalu untuk sahabat kebahagiaan, yang terpenting ini sebenarnya adalah berpikir positif terhadap diri sendiri. Jangan pernah sahabat kebahagiaan ini berpikir negatif, terutama dari diri sendiri. Semakin banyak sahabat kebahagiaan berpikir negatif tentang diri sendiri, maka itu semakin mudah energi negatif itu masuk ke dalam sahabat kebahagiaan. Mindset itu penting banget ya. Mindset kamu positif, pasti energi negatif itu nggak akan bisa masuk ke
dalam diri kamu di situ. Jadi apapun yang sahabat kebahagiaan lakukan di sini, cobalah untuk bisa berpikir lebih positif lagi. Dan kalau misalkan sahabat kebahagiaan sudah melakukan dari segi pikiran di sini, kamu bisa melakukannya dari segi fisik kamu. Dari segi fisik ini sebenarnya kamu bisa lakukan, ini caranya mudah banget ya sahabat kebahagiaan. Cara menghempaskan energi negatif dari tubuh fisik kamu. Kamu itu perlu udara segar dan juga sinar matahari. Kita balik lagi di kartun The Sun ya sahabat kebahagiaan. Sun atau matahari itu memang selalu memberikan energi kehidupan kepada semua makhluk hidup ya, makhluk hidup yang bernyawa, termasuk manusia, termasuk sahabat kebahagiaan juga di sini. Cara untuk bisa membersihkan energi negatif dari seseorang, kamu bisa menghirup udara segar dan tubuh sahabat kebahagiaan ini biarkan terpapar sinar matahari hangat. Karena apa? Secara tidak langsung, tubuh fisik kamu ini sudah tersinari oleh matahari dan juga sahabat kebahagiaan menghirup udara segar di situ. Dan di saat itulah hal-hal yang mungkin sifatnya adalah energi negatif yang masuk ke dalam tubuh kamu ini bisa terhempas. Sinar matahari itu memiliki fungsi yang cukup bagus ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan ranahnya energi negatifnya ini bernaung di dalam rumah kamu, isi ruangan kamu, maka sebaiknya buka semua jendela-jendela kamu, buka pintu kamu, biarkan cahaya matahari dan udara segar itu masuk. Ada sirkulasi di dalam ruangan kamu di situ. Dan di saat itulah secara fisik dari tubuh kamu atau dari ruangan kamu ini sudah tersinar dan terpapar matahari. Dan di saat itu energi negatif itu tidak akan lagi menempel di dalam kulit kamu atau di dalam ruangan kamu di situ ya. Lalu sahabat kebahagiaan bisa melakukannya dengan cara mandi air garam. Kenapa harus dengan air garam di sini sahabat kebahagiaan? Kalian pasti sudah mengenal ya yang namanya garam itu memiliki ion-ion positif, di mana ion-ion itu bisa menghapus yang namanya energi negatif. Kamu bisa mandi dengan air garam dengan memasukkan ke dalam bak mandi kamu dan mandi di situ agar energi kamu itu, perasaan kamu ini menjadi lebih tenang. Dan ada beberapa saran dari Kevin. Kevin punya rekomendasi untuk sahabat kebahagiaan untuk mandi air garam. Garamnya seperti apa? Apakah garam krosak, garam kasar biasa atau tidak? Kamu bisa menggunakan garam seperti ini. Ini ada sedikit. Kevin juga gunain garam mandi ini untuk membuang energi negatif, terutama di saat Kevin personal reading dengan orang yang banyak energi negatifnya. Pasti dirinya Kevin juga harus membersihkan diri ya, biar nggak ke-distract sama energi negatif di situ. Kevin menggunakan garam ini namanya Bath Salt dari Lay Aura, dan garam ini juga bisa menetralisirkan yang namanya energi-energi negatif. Kalian bisa pesan juga sama Kevin, ini bukan endorse ya, tapi ini memang benar-benar sebagai saran untuk sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu pengen membersihkan energi negatif terutama dari tubuh fisik kamu, mandi dengan air garam. Dan Kevin rekomendasi menggunakan Bath Salt dari Lay Aura di sini ya. Fungsinya memang bagus, bisa membuang detox dan racun-racun di dalam tubuh, dan juga bisa mengembalikan aura positif kamu di sini. Dan di saat itu kamu juga bisa merasakan sebuah ketenangan, merasa lebih pede lagi. Kalau misalkan masih ada energi negatif di dalam tubuh kamu, ini pastinya apapun yang kamu lakukan itu nggak enak, dan bahkan orang melihat diri sahabat kebahagiaan itu energinya itu negatif, dan orang kalau misalkan mau nyapa kamu itu jadi males. Karena apa? Kamu banyak energi negatifnya di situ. Lalu selanjutnya secara energi fisik, selain mandi air garam di sini, kamu juga bisa mandi dengan air segar ya, atau air dingin. Kalau misalkan kita tuh mandi air dingin, pasti perasaan kita tuh menjadi segar. Mungkin kamu setiap pagi tuh harus mandi. Setiap pagi kalian harus mandi ya. Mandi pagi rutin dengan air dingin ini bisa menyegarkan pikiran dan tubuh fisik kamu di situ. Kalau misalnya nggak ada garam, kamu bisa menggunakan air biasa saja. Misalkan hari ini kamu dapat serangan energi negatif dari seseorang, di saat kamu pulang, kamu mandi air segar di situ. Ini juga bisa meredakan pikiran-pikiran kamu atau tegang kamu di situ, menjadi lebih rileks lagi. Energi fisik itu penting ya sahabat kebahagiaan. Membersihkan dari fisik itu penting di situ, biar kamu juga ngerasain bahwa selain dari fisik kamu, dari pikiran kamu juga tenang. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan spa, atau mungkin juga kamu biasa melakukan pijit-pijit di kepala, itu boleh banget sih, agar kamu tuh pikirannya rileks ya. Kalau misalkan energi negatifnya itu datangnya dari pekerjaan kamu, lingkungan kamu habis dimarahi bos dan lain sebagainya, dimarahin di situ. Habis itu lebih baik kamu cari udara segar,
tubuh kamu terpapar sinar matahari hangat di situ, dan jika perlu kamu mandi, atau mungkin juga kamu spa, atau mungkin juga kamu pijet, pasti kamu akan rileks kembali, sehingga energi negatif itu nggak ke bawah sampai rumah atau ke bawah terus di dalam pikiran kamu di situ. Oke, ini mungkin beberapa hal yang berkaitan dari menghempaskan energi negatif ya dari seseorang. Dan sebenarnya sih yang kita lihat dari beberapa kasus dari energi kartu ini memang kekuatan luar biasanya, penyelamat luar biasanya itu memang ada di dalam pikiran kita sih. Segala sesuatunya itu memang ada di dalam pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita itu bisa menyelamatkan diri dengan cara mindset positif, ini pasti segala sesuatunya itu menjadi positif juga. Kalau misalkan dari pikiran kamu susah, dari tubuh kamu susah, tubuh fisik kamu susah, kamu bisa menerapkan apa yang Kevin sarankan di situ. Dan mandi air garam. Mandi air garam itu penting banget ya. Bisa menggunakan ini ya, Balt Salt by Lay Aura ya. Ini jadi kayak endorse ya. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Yang pertama, ada kartu Eight of Swords. Oke, Eight of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Mungkin Gemini ini lagi banyak kena energi negatif ya dari seseorang ya. Ini Gemininya bukan hanya satu kartu aja loh. Ada Gemini, lalu di sini ada kartu Five of Wands masuk ke energinya Leo. Ada kartu Queen of Spear ya. Ini untuk zodiak yang berelemen tanah dan paling kuat ini adalah Capricorn. Capricorn dengan pertama dengan kedua. Juga ada transisinya dari Sagittarius. Sagittarius dengan ketiga. Lalu ada kartu Nine of Swords ini masuk ke energinya Gemini, 1 2 Gemini ya di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Death. Death ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu di sini ada kartu The Hangman masuk ke energinya Pisces. The Sun ini sama ada energinya Leo juga. Ada The Magician. Nah, ini adalah energinya Gemini. Gemini hadir di sini. Lalu Temperance ini masuk ke energinya Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang energinya cukup kuat ya sahabat kebahagiaan, terkait diri kamu yang ke distract sama energi negatif dari seseorang. Lalu bagaimana untuk zodiak-zodiak lain yang tidak tersebutkan di dalam pembacaan Kevin? Gak usah khawatir, kalian bisa menerapkan segala bentuk informasi yang Kevin sampaikan di sini. Bukan hanya dari fokus zodiak ini saja, tapi manfaat dari apa yang Kevin sampaikan di sini ini memang terkait juga dari pesan semesta yang berhubungan dari energi negatif yang masuk ke dalam diri kamu. Jadi kita bisa terapkan ke siapapun, bukan hanya ke zodiak-zodiak ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin terkait tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Dan untuk kalian yang mungkin pengen pesan garam mandi Balt Salt by Lay Aura, kalian bisa DM ke Instagram Kevin di situ. Nanti Kevin kasih tahu harganya berapa untuk garam mandinya ini. Mungkin seperti itu aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa.